Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ASN Terkini, di mana channel ini membahas tentang latihan-latihan soal CPNS dan P3K. Namun kali ini saya akan membahas tentang soal P3K, khususnya PJOK ya. Kita langsung ke soal saja. Cara bermain bola kasti sebagai berikut. 1. Bentuk dua tim yang berisi sekitar 12 orang atau minimal 4 orang pemain. 2. Tiap pemain mendapat kesempatan 1 kali pukul kecuali pemain terakhir, yaitu mendapatkan 3 kali kesempatan pukulan. Yang ketiga, setelah memukul, tongkat harus diletakkan di tempat memukul. Bila di luar garis, maka tidak sah. Ketiga, selain itu, pukulan dikatakan sah bila bola tidak jatuh di area pemukul. Kelima, pemukul harus menghindar dari bola yang dilemparkan oleh regu penjaga. Keenam, sementara pelambung harus melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Tapi bila hal itu dilakukan sampai 3 kali, pemukul wajib langsung lari ke tiang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pertama. Jadi pada waktu pemain akhir sudah melambungkan 3 kali bola, dia itu harus menuju ke tiang yang pertama. Oke, soal yang kedua. Berikut beberapa cara hitung skor permainan bola kasti. 1. Pemain yang sukses memukul bola lari ke pemberhentian 1, 2, dan 3 secara bertahap sebelum kembali ke ruang bebas itu mendapatkan skor 1. Yang kedua, pemain berlari melewati tiang-tiang pemberhentian 1 sampai dengan 3 dan langsung kembali ke ruang bebas tanpa kena bola dari lawan juga mendapatkan skor 1. 3. Regu penjaga yang berhasil menangkap langsung bola yang dipukul mendapatkan A 1 skor, B 2 skor, C 3 skor, D 4 skor, E 5 skor. Jawaban yang benar yaitu 1 skor, A. Jadi regu penjaga yang berhasil menangkap bola, dia itu juga sama-sama memperoleh skor 1. Oke, soal selanjutnya. Dalam pembelajaran bola voli kelas 8, di mana peserta didik sudah mampu melakukan passing bawah bola voli dengan benar karena dia sudah mengetahui mana gerak yang salah dan mana gerak yang benar. Merupakan tahap belajar Wittgenstein pada tahap apa dan termasuk teori belajar Pease pada tahap apa? A. Kognitif operasional konkret, B. Asosiatif pra-operasional, C. Otomatis operasional formal, D. Otomatis sensori motor, E. Ikonik operasional konkret. Jawaban yang benar yaitu C. Otomatis dan operasional formal. Kenapa operasional formal pada tahap Jen biasa? Karena dia itu kelas 8 ya. Ini kan tadi kata kuncinya kelas 8. Otomatis kelas 8 SMP itu usianya sudah berada di atas 11 tahun. Jadi masuknya ke operasional formal. Nah, tahap pada gerak fit dan Posner itu merupakan tahap otomatis karena siswa melakukan aktivitas secara terampil. Ya, gitu. Oke, soal selanjutnya. Pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu keterampilan gerak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan gerak. Pada tahap apakah ini? A. Kognitif, B. Asosiatif atau fiksasi, C. Otomatis, D. Operasional konkret, E. Operasional formal. Jawabannya benar yaitu A. Kognitif. Pada tahap ini guru memulai mengajarkan keterampilan gerak pertama kali yaitu dengan menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari siswa, mengapa, bagaimana cara melakukan siswa itu. Nah, sehingga terbentuk motor plan, yaitu keterampilan intelektual dengan cara merencanakan cara melakukan keterampilan gerak seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Pada tahap ini, siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Pada tahap ini juga sering disebut dengan tahap latihan. Pada tahap latihan ini, siswa diharapkan mampu mempraktekkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu gerak yang melibatkan otot kasar atau otot halus, atau gerak terbuka atau gerak tertutup. Apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan benar dan baik dan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai. Pada tahap apakah ini? A. Kognitif, B. Asosiatif atau fiksasi, C. Otomatis, D. Operasional konkret, E. Operasional formal. Jawaban yang tepat yaitu B. Asosiatif atau fiksasi. Jadi ini siswa itu sudah memiliki dasar, memiliki konsep sebelumnya, sehingga itu dia terlatih untuk melakukan atau mempraktekkan konsep yang sudah dimiliki siswa tersebut. Oke. Selanjutnya, gerak dasar dominan yang diterapkan dalam permainan kasti ataupun softball ketika menangkap bola termasuk dalam gerak dasar manipulatif titik-titik dan ketika posisi menunggu bola untuk ditangkap termasuk dalam hukum Newton. A. Receptive skill 1, B. Receptive skill 2, C. Receptive skill 3, C. Propulsive skill 3, D. Propulsive skill 1, dan E. Receptive skill 2. Jawaban yang tepat yaitu A. Receptive skill 1. Jadi ada dua klasifikasi keterampilan manipulatif, yaitu receptive skill dan juga propulsive skill. Sedangkan hukum Newtonnya itu termasuk hukum Newton 1 ya, karena posisi menangkap bola atau diam di tempat. Next, soal selanjutnya. Pelari jarak pendek 100 meter dominan menggunakan daya tahan anaerobik atau anaerobic endurance untuk kecepatan larinya. Tujuan yang diharapkan kecuali A. Dengan anaerobik dapat menghemat energi yang digunakan, B. Dengan anaerobik dapat mempersingkat jarak tempuh, C. Dengan anaerobik dapat mengurangi kerja otot dalam tubuh, D. Dengan anaerobik dapat menghemat energi yang digunakan, E. Dengan anaerobik dapat menambah asam laknat di dalam otot. Jawaban yang tepat yaitu E, berarti yang bukan termasuk daya tujuan dari anaerobic atau anaerobic endurance, yaitu yang E ya, dapat menambah asam laknat di dalam otot, itu bukan termasuk tujuannya. Oke, next. Tahap pengenalan air memang perlu diberikan oleh seorang guru PJOK apabila jika materi renang akan diajarkan ke siswa SD. Salah satu contoh pengenalan yang cocok diberikan adalah A. Penumpu air di pinggir kolam, B. Mengambil koin di dalam kolam yang dalam, C. Bermain hitam hijau di dalam kolam, D. Duduk di tepi kolam, E. Mengapung di dalam kolam. Jawaban yang benar yaitu A, yaitu dasar untuk melatih anak berenang siswa SD itu dengan cara menumpu air di pinggir kolam. Dengan menumpu air di pinggir kolam dapat meningkatkan keberanian siswa terhadap air dan dapat mengetahui karakter air. Next. Seorang guru PJOK tentunya perlu mengetahui hukum Newton yang diterapkan dalam aktivitas jasmani olahraga. Hukum Newton berapa yang terjadi dalam permainan hitam hijau yang siswa dari posisi diam kemudian mengejar temannya? A. Hukum Newton 1, B. Hukum Newton 2, C. Hukum Newton 3, D. Hukum Newton 1 dan 2, E. Hukum Newton 2 dan 3. Jawaban yang benar yaitu hukum Newton 1A. Posisi siswa dari diam menjadi bergerak itu masuk dalam hukum Newton 1. Next. Dalam lari jarak pendek 100 meter tentunya diperlukan komponen kebugaran jasmani yang dominan, yaitu titik-titik. Jika pelari menambah percepatan lari agar menghasilkan percepatan maksimal, maka masuk hukum Newton. A. Kelincahan Newton 1, B. Kekuatan Newton 2, C. Kecepatan Newton 3, D. Kecepatan Newton 2,
E. Kecepatan Newton 1 dan 2. Jawaban yang tepat yaitu D. Kecepatan dan termasuk hukum Newton 2. Kecepatan itu dominan diperlukan dalam lari jarak pendek. Terus merubah percepatan itu termasuk dalam hukum Newton 2, karena yang satu itu benda diam menjadi bergerak karena ada usaha, sedangkan hukum Newton 2 itu adanya percepatan, kalau hukum Newton 3 itu adanya aksi dan reaksi gitu. Oke, next soal selanjutnya. Menghadapi kondisi COVID-19 ini, maka semua orang harus mampu melakukan perubahan, yakni mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Perubahan tersebut termasuk dalam pembelajaran PJOK. Pada kondisi seperti ini, intinya adalah beradaptasi dengan keadaan yang ada. Ujarnya seperti dikutip dari laman Ditjen GTK. Untuk melakukan adaptasi itu, maka perlu strategi yang tepat agar bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi kecuali: A. Keterlibatan orang tua. B. Pemanfaatan teknologi. C. Penerapan pola hidup sehat. D. Aspek afektif. E. Kecanggihan teknologi. Jawaban yang benar yaitu E. Jadi yang bukan merupakan strategi dalam memperlancar kegiatan pembelajaran pada masa pandemi itu yaitu yang E. Kecanggihan teknologi. Karena pemanfaatan teknologi tingkatannya lebih tinggi daripada kecanggihan teknologi. Oke, soal selanjutnya. Ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola memantul dari lapangan. Teknik pukulan ground stroke dapat dilakukan dari forehand dan backhand. Forehand dan backhand ground stroke sama-sama mempunyai kelebihan untuk menyerang ke arah lawan dan dapat: A. Mempertahankan bola dalam serangan sendiri. B. Menipu bola dalam serangan lawan. C. Mengayunkan bola dalam serangan lawan. E. Memenangkan bola dalam serangan lawan. E. Mempertahankan bola dalam serangan lawan. Jawaban yang benar yaitu E. Mempertahankan bola dalam serangan lawan. Ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola memantul dari lapangan. Pukulan ini dapat dilakukan dari forehand dan backhand. Nah, dia itu mempunyai kelebihan yaitu untuk menyerang ke area lawan dan dapat mempertahankan bola dalam serangan lawan. Next, komponen kebugaran jasmani yang terdapat pada permainan hitam hijau kecuali: A. Kecepatan dalam berlari speed. B. Kecepatan reaksi reaction speed. C. Daya ledak atau power. D. Kelincahan atau agility. E. Kelentukan atau flexibility. Jawabannya yang tepat yaitu E. Kelentukan atau flexibility. Next, aktivitas ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran PJOK yaitu: A. Aktivitas permainan dan olahraga. B. Aktivitas pengembangan. C. Aktivitas senam. D. Aktivitas ritmik. C. E. Aktivitas air. Jawaban yang benar yaitu C. Aktivitas senam. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Next, pendidikan jasmani di sekolah akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang aktif dan sehat. Pendidikan jasmani di sekolah sebagai bagian integral dari pendidikan akan membantu para siswa untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik fisik, motorik, mental, dan sosial. Contoh implementasi pendidikan jasmani di sekolah yang paling sederhana kecuali: A. Peserta didik melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. B. Peserta didik diharapkan menjaga kebugaran tubuhnya dengan pola hidup sehat. C. Peserta didik melakukan permainan durasi pendek agar tidak mengantuk sebelum pembelajaran. D. Peserta didik yang dekat dengan sekolah dianjurkan berjalan kaki. E. Peserta didik diharuskan mengikuti pertandingan olahraga antar sekolah. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Peserta didik diharuskan mengikuti pertandingan antar olahraga. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Nomor selanjutnya. Di masa ini, game online memang marak di mana-mana.
baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, bahkan peserta didik ikut kecanduan di dalamnya. Dengan seperti itu, kita sebagai guru PJOK harus mempunyai solusi agar peserta didik yang kecanduan game online masih bisa ikut gerak aktif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas jasmani. B. Menggunakan aplikasi Instagram dengan aktivitas jasmani. C. Menasihati agar mengurangi permainan game menggunakan game. D. Memperbanyak durasi pembelajaran PJOK di sekolah. E. Membantu game yang berhubungan dengan olahraga. Jawaban yang benar adalah A. Memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas pembelajaran. Nah, oke. Sekian latihan soal P3K PJOK, semoga bermanfaat. Dan yang belum lolos pada tahap 1, semoga pada tahap 2 bisa lolos ya, dengan latihan sering belajar. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.